masih berandalan, Bu. Jadi Mana mungkin aku tidak mau dipoligami, wifi. Tapi beda loh karakternya Ustadz Wapi ya. Sob Katul ini dulu mau kasar banget, sekarang bisa diajak diskusi. Saya tidak percaya loh. Saya tidak percaya kalau ini Sofiatul. Kayaknya AI ini. Robot kayaknya. Iya, AI. Robot. AI bener. Ya terserah. Beda coba. Dulu itu Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Zuma debat dalam bahasa Arab. Terus dia bilang, Zuma nggak berani, Bu. Yang berani maju si Wifi aja. Gue bilang, gue nggak mau. Kalau mau dua-dua. Kamu sama Zuma, aku sama Brother Ahmed. Gak apa-apa, ayo kapan? Udah kapan-kapan? Udah 2 tahun lalu gue tunggu. Makanya sekarang kita menantikan debat spektakuler, teman-teman, antara pendekar cadar hitam, ya, dengan pendekar kapak naga geni 212, teman-teman. Kamu masih punya janji loh, saya, Bu. Janji apa? Siapa itu ya? Husain Al-Iraqi ya, yang mau didatangkan. Saya tuh pengen diskusinya Husain pakai tiap hari live. Lu kemana aja, Cong? Husain Ya, itu tiap ayo, hari kapan? live. Kapan saya temukan sama Husain? Di sini ada Ya, di sini moderatornya, nanti saya Husain diskusi. tinggal di apa namanya? Ya, tapi diskusinya sama Husain ya. Saya 1 lawan 1 sama dia ya. Nah, permasalahan begini, kalau lu sama Husain, dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, bahasanya patah-patah. Jadi kalau lu sama Husain ngomong sendiri, lu kagak ada yang nonton, kagak ngerti orang-orang. Ya, dan gua nggak percaya lu menerjemahkan. Bahasa Arab. Oh iya, Bahasa makanya Arab. gitu. Kalau kamu sama Rob Christian atau kamu sama CP, gue bisa datangin lu sama CP. Gimana kalau debat sama CP? Wah, sip. Kalau sama JP Tapi dia tambah nggak sip. bisa open cam. Ya, mungkin nanti yang bagian Nggak open cam apa-apa, gue. nggak Ya. apa-apa. Kenapa? Dia bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau lu Arab, lu yang nonton siapa? Husain aja nggak bisa bahasa Inggris. Ngerti nggak maksud aku? Sekarang gue tanya. Kita pakai translate. Iya, makanya gitu loh. Makanya terus aku tanya sama kamu, pemirsa kamu yang muslim juga kan gak ngerti bahasa Arab, betul nggak? Betul nggak? Ya bisa loh bahasa Arab. Pemirsa kamu ngerti nggak ketika kamu ngomong bahasa Arab? Ya Nggak saya tahu. nanti Orang saya apa-apa datangkan dibilang satu orang. amin katanya gitu. Saya datangkan satu Ngomongnya orang yang bisa apa? bahasa Inggris. Loh, kita Gimana? Nggak gini loh, kamu kalau sama Rob Christian sama CP aja udah, sama CP Arab. Pemirsanya lebih banyak. Nah, kalau sama JP tuh dari dulu saya memang greget itu, pengen diskusi sama dia tuh. Maksudnya itu lu sama gue aja kalah. Lu sama gue aja kalah. Gimana? Iya, Bu Siapa? Sophie, memang Quran itu kitab syair, kitab sajak. Jangan dibolak-balik lah cerita itu. Membelah bulan, Perasaan yang membelah bulan. itu bukan saya loh. Masih ada videonya. Membelah bulan itu syair Imru Al-Qais, bukan Gus Wafi. Iya betul, itu memang syairnya Imru Al-Qais. Bukan Imrul Qais, Umayyah bin Abi Salt itu yang kamu bawa. 2, Umayyah bin Abi Salt dengan Imru Al-Qais. Iya, kalau event Syokol Umar masalah bulan itu yang kamu bawa Umayyah, bukan Imrul Qais. Imru Al-Qais itu, Wafi, yang surah 54. Kalau yang lainnya kayak Al-Ikhlas apa itu puisi. Ya udah, saya diskusi sama kamu aja gimana? Kapan kita 1 lawan 1? Jadi kamu di 1 lawan 1 kan? Udah gue kasih kesempatan nih, gue udah nggak lagi rombongan. Biasanya banyak orang ngomong, gue bisa tidur dengan enaknya. Ini kan di roomnya kamu, Bu. Jadi saya di room saya sendiri lah, kita PK aja. PK itu ngapain? Lu kasih waktu 3 menit untuk apa? 5 menit, kalau PK itu 5 menit loh.
Ya makanya dalam 5 menit tuh udah kemana-mana tuh. Ya, udah frame-nya udah kemana-mana. kasih Udah gini aturan aja lah, tiktokan. Gak boleh pertanyaan lebih dari 2, kasih aturan. Gak usah, gini aja. Lu nanya apa, gua jawab. Gua nanya, lu jawab langsung. Udah gitu aja. Ngapain PK-PK? Tadi ada Ngapain lu akun PK-PK? namanya Al Hayat Indonesia mengikuti saya, itu bukan punya kamu ya, Bu? Pengikutnya 33.000, itu kamu bukan? Gue tuh 33.000 tuh ngapus ya, kapan gue ngikutin lu? Lah, ya saya konfir lah. Kamu kan ngikuti saya, kamu kan ngefan ke saya aslinya, Bu, tapi saya diem aja gitu. Nah, coba Sama kalau dengan nggak percaya, pendekar cadar lihat. hitam. Coba lihat, akhirnya saya chat kan, kapan kita diskusi lagi, Bu, begitu loh. Al Hayat Indonesia 33.000 pengikutnya meminta permintaan ke saya. Karena meminta permintaan, saya follow back. Gitu loh. Itu mungkin kepencet. Lah, kepencet katanya. Ketawa lu kepencet. Bisa kepencet gitu loh. Kok bisa kepencet gitu? Akhirnya ya saya WA lah, saya kirim pesan lah, kapan kita diskusi lagi. Ya ini kan kamu udah diskusi lawan saya. Udah jelas. Ya kalau sekarang kan saya tidak siap masih. Kita tentukan tema besok gimana? Besok malam. Saya masuk room kamu, apa kamu masuk room saya, gimana? Ya kamu lah yang kesini. Gak usah PK-PK, ngapain PK? PK-PK tuh apa? Lu cuma ngumpulin koin doang, koinmu banyak gitu aja. Oh, oke, kalau memang itu yang diharapkan. Oke, saya kesini berarti ya. Apa temanya? Temanya itu kamu, stop mentuhankan Muhammad, ganti Tuhan. Oh, oke, siap. Apakah Nabi Muhammad Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Gimana? Besok malam ya? Nah, iya. Pertanyaan kalian tuh sebenarnya muslim kan cuma itu. Yesus itu Tuhan apa manusia, betul nggak? Oke, besok jam berapa? Aku nggak tahu di sini jam berapa. Saya tadi mulai dari jam 1 malam. Berarti pulang saya taraweh dong, ke jam 8:30 malam, WIB. Gimana? Bisa? Saya waktu West jam berapa itu? Ya pokoknya ke saya live, kau masuk gitu aja. Saya kasih kesempatan kau masuk kalau kamu ada di bawah. Oke? Ini aku udah live 6 Tapi jam ada moderator 19 lah, menit. ada moderator biar Nggak, gantian nggak usah, ngomongnya. nggak usah. Soalnya, loh, saya tuh pengalaman diskusi sama Anda, Bu. Ada moderator saja, moderatornya kena marah sama kamu gitu loh. Apalagi gak ada moderator. Oh jelas dong, saya kan Tuhan di komal saya. Karena gini loh, kamu kadang-kadang framingnya tuh kemana-mana. Lu kalau dikasih 3 menit tuh framing kemana-mana. Kok bisa Jadi framing TikTokan gitu? aja. Perasaan kemarin yang ngabisin waktunya sampai yang itu. Udah. Nggak usah baribut kita. Ya, kalau baribut jadi tidak jadi diskusi. Gimana? Besok Ya pokoknya aku live, kau masuk gitu aja. Ini jam Iya, berapa? aku Ini jam harus berapa ada- dulu? Ini di tempatku jam 6 pagi. Tempatku jam berapa? jam 10:30 malam, berarti 2 jam sebelum sekarang. Berarti di sana jam 4 Ya pokoknya pagi. aku live, kau masuk gitu aja. Tapi harus ada moderator loh. Kalau gak ada moderator, Nggak usah, ngapain? TikTokan aja biasa gini kayak kita. saya Ngapain itu tidak moderator? biasa nyelah omongan orang, itu saya tidak biasa gitu loh. Bagaya lu. Saya tidak mau ketika saya menjelaskan kamu motong-motong, Bu. Kan tidak enak diskusinya. Loh, saya kasih kesempatan kamu menjelaskan. Jangan dipotong-potong tapi. Iya, jangan dipotong-potong ya. Aduh, udah. iya. Kalau mau jelasin juga jangan dipotong. 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Itu saya ngomongnya itu bisa dihitung hanya berapa menit itu. Semuanya diambil antum. Apaan? Orang lu ngomongnya framing. Loh, kalau saya gak ada data lumayan. Saya itu setiap ngomong pakai data loh di diskusi. Datamu itu. ngawur. Itu profesor biologi, Ya kan, datamu menurut udah dicek kamu, ngawur. tapi Karena lu pakai moderator bahasa Arab Billy. aja kita nggak ngerti yang diomongin apa, ternyata itu bukan ini loh, data lu ngawur itu yang kamu iniin. Billy saja bilang, mohon Udah maaf. pokoknya gini, ya. ntar gue akan kontak. Ini akunmu yang paling besar apa yang gimana nih? Oh bukan, akun saya kena Bennett yang paling besar. Ini akun kedua. Akun gue juga kena Bennett. Akun besarmu aja pulih tanggal berapa? Nanti biar aku panggil CP untuk bisa ini, aku bisa moderatorin kalau ada CP juga. Dan besok lu sama gue. Oke, kalau besok belum sembuh, masih tanggal 13, 2 hari lagi.
Akunku tadi juga kena ban. Berarti besok saya naik ke sini. Makanya temanya teman-teman tuh Yesus. jangan lapor-lapor teman-teman. Saya aja nggak pernah loh ngelaporin akunnya Uclim. Ya apalagi saya kayak gak ada kerjaan aja ngelaporin gitu loh. Ya, kalian Jadi melapor-laporkan akun kita gitu loh. Saya minta temen siapa itu tadi? Son itu loh, enak itu jadi moderator itu. Gimana? 5 menit gantian ngomongnya. Ya, terserah. Kalau gak ada moderator udah enak loh. Antum ngomongnya cepet banget juga. Ya iyalah. Ini aja tuh nggak bisa ngikuti otak saya. Otak saya udah kemana, mulut saya masih di mana. Nah, kalau otak dan mulut saya itu ngikuti dalil, Bu. Jadi dalil dulu maju, baru saya ngomong gitu loh. Gimana? 3 menit, itu ada masukan dari teman Kristen kayaknya itu. 3 menit gantian ngomongnya. Jadi Son tadi itu jadi moderator besok. Saya ke sini, gimana? Ya kalau bisa sih nggak usah ada moderator lah. Lu sama gue aja. Gue kasih lu waktu. Gak enak lah. Ngomong. Saya itu sudah pengalaman Gak diskusi apa-apa, gue kasih lu waktu ngomong. Ntar gue ngomong, lu diam. Lu ngomong, gue diam. Oke, siap. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman jadi saksi ya. Kalau besok saya ngomong dipotong-potong, ya sudahlah, saya tinggalkan saja. Bukan saya takut berarti ya, saya tinggalkan. Kalau ngomong dipotong-potong, saya Ya agak... gue kan udah bilang gue mau membarui, mau berubah. Kalau mau ngomong gue diam, ntar gue ngomong lu diam. Gue kasih kesempatan Ya. ngomong. Karena sekarang saya lihat sampean sudah banyak perubahan gitu, Bu. Kayaknya lebih baik sekarang kayaknya. Kalau dulu kayaknya kayak orang berandalan dulu itu. Bergaya kok. Dulu itu sampai Kristen Orang aja itu benci harus loh ke berubah kamu, Bu. lebih baik. I don't care. Orang mau benci sama gue, mau suka sama gue biasa. Orang Kristen tuh memang banyak yang pengkhianat. Setelah debat, Bang Billy dan acaranya tuh bilang, mohon maaf Ustadz, sampai dipotong-potong, mohon maaf lah. Sekarang kayaknya lebih baik nih. Jadi kita lihat besok, apakah keterangan saya akan didengarkan atau dipotong-potong, kita lihat besok. Berarti besok saya kesini ya. Oke, di follow back ini dong, di follow back biar saya tahu kamu live-nya kapan. Ini akun besarnya, ternyata kok jadi gue ini lu ya, gue juga baru tahu nih. Dan Ya. akun saya yang kedua ini Jangan di-follow lapor-laporin sama- ya, teman-teman sama akun ya. utamanya kamu loh, Bu. Hah? Akun saya yang kedua ini sudah di-follow oleh akun utamanya antum. Sudah di-follow, makanya saya follow back. Saya tadi chat pribadi. Gue baru lihat ini. Iya, gak mungkin salah klik pencet. kali. Gak mungkin salah pencet. Itu memang sampean Emangnya gue memperhatikan saya. ngefans sama lu? Saya itu banyak yang GR. ngefans loh. Loh, coba sampean lihat di YouTube. Saya tuh kalau ceramah ribuan yang nonton. Jadi yang ngefans sama saya biasa banyak. Mana gitu. lu panggil Habib Rizikmu itu? Janganlah, kalau sampean menang lawan saya baru beliau yang maju gitu loh. Kamu juga kalah mulu lawan gue. Apanya kalah mulu, baru diskusi sekali sudah bilang kalah mulu. Dia Cuma sekali kita diskusi. sama dia ngeri, disumpahin cong. Saya hancurkan Ah, hidupnya, besok ya ya. Jadi- Allah. Tolong supaya dia terkutuk. Nah, jangan ad hominem, santai aja. Katanya berubah. Ya kan Habibmu itu tidak berubah. Kalau Habibmu berubah ya aku berubah juga. Ya udah, berarti besok teman-teman ya. Besok saya naik ke room sini. Aku suka Sekitar masuk ke jam- roomnya Edis tuh, Edis lagi live. Gimana, mau nggak? Sampai sama Edi, saya sama Bang Zuma. Loh, oke kan gue nanti mana pendekar cadar hitam nih gue nantikan. Tapi Pendekar harus PK kalau begitu, karena 4. syaratnya 1, buka dulu cadarmu. Kalau disyaratkan seperti itu, saya juga harus ngasih syarat sampean itu jangan pakai filter, Bu. Gimana? Saya nggak pakai filter. Apanya gak pakai filter? Itu filter, Bu. Makanya ketika di screenshot roomnya sampean, di bawah ada tulisan, room ini dihasilkan oleh AI. Nah, kenapa lu screenshot? Lu ngefans sama gue. Karena sampean mengikuti saya kan curiga kenapa saya diikuti. Tumben Sofiatul Hayat Ngapain gua ngikutin elu, cong? Tadi buktinya sampean ngaku loh tadi itu salah pencet katanya. Kok bisa salah pencet? Nggak Iya, gua baru mungkin salah lihat pencet. ini. Ya, gua baru Apalagi lihat di ini. bulan Ramadan salah pencet, nggak mungkin. Itu sudah tanda itu mau mualaf sampean berarti. Gue naikkan teman satu lagi nih. Ya, jadi besok ya 1 lawan 1 ya di sini Nih, ya. satu lagi nih si temanmu nih. Si bibir maju nih satu nih.
Bu Sophie, kapan diskusi Bu? Gue malas diskusi sama lu karena lu selalu nyerang pribadi. Enggak. Gue gak bakal nyerang lagi, gue janji. Percaya. Assalamualaikum Ustaz Wapi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak usah lo pakai apa namanya gema-gema. Ini bukan gua hero. Ini bukan Pulau Patmos, Bu. Enggak, saya dari hati yang terdalam nih Ustaz Wapi, mohon maaf ya ganggu kalian lagi ngedet. Ustaz Wapi, Enggak, gini Gus, saya kan tadi lagi lihat Edis diskusi kan. Saya kan ada Sofiatul Al Hayat Indonesia mengikuti saya. Jumlahnya 33.000 loh. Perasaan tadi live loh, kok malah mengikuti saya. Saya lihat, akhirnya saya follow back begitu. Saya nanya kan, kapan kita diskusi lagi gitu, karena sudah 3 tahun yang lalu. Karena kalian tuh ngefans sekali ya sama Sofia Al Hayat. Bukan ngefans. Tidak bisa melawan dalil-dalilnya. Gua pernah dulu naik di tempat lu StreamYard ya, siapa namanya nih, Nandar. Terus lu turunin gue kan, gara-gara lu masalah apa tuh waktu itu? Enggak. Iya, udah lu gini turunin aja. gue. Waktu itu si apa namanya si Aristo itu yang nurunin. Aristo itu kan di roomnya Aristo, bukan tapi di lu room saya. framing. Ya, Udah gini aja. Bunda Sophie, saya nggak mau membuat kericuan di sini dan mohon maaf Ustaz Wapi. Iya, terus saya manggil apa dong? Ya, Ya enggak, terus saya manggil apa? Makanya sekarang saya tanya, kalau kita diskusi sopan enak nggak? Iya, makanya enak. Iya. Enak dong. Nah. Diskusinya sama saya kan enak, Iya. Bu. Dulu saya makanya dibantai gua bilang sama dia kayak preman. dari kalau ada dari dulu gua salah, gua juga punya salah. Ya. Iya, oke, dimaafkan Gua lah. menyinggung kalian, saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Saya juga punya salah, lu juga punya salah sama gue, betul nggak? Iya, gue minta maaf sama Bu Sophie kalau gue pernah mengatakan sesuatu. Oke, saya minta maaf ya. Ya, saya juga Oke. minta Saya tidak pernah punya salah loh ya sama Bu Sophie, karena saya itu baru kenal langsung diskusi, itu pun sudah selesai. Ya, it's Bunda okay. Sophie, Bunda Saya Sophie juga tolong punya itu. salah. Saya memaafkan. Mohon maaf, Bang Bunda Sophie. Sandar. Saya itu juga minta tolong- maaf ya. Tapi itu suara tolong lu stikernya. kecilin, apa Ya, bentar. namanya? Ya baik. Gemak lu itu. Saya nggak pakai gemak. Tolong Bunda Sophie stikernya digeserin, kasihan Ustadz Wapi tuh kegantengannya tertutup sama stiker. Digeserin ke kiri. Aduh. Nah, biar kelihatan. Nah, begitu. Jadi gimana Bunda Sophie? Saya siap untuk diskusi sama Bunda Sophie. Ya makanya kalau Kita diskusi pakai yang santai ya. Ya, Jadi iya santai lah. sebenarnya Di gini follow loh. saya. Sebenarnya gini teman-teman, ya. Kenapa saya membuka ini? Dan saya tahu kalian tuh bersemangat berdakwah kan gitu. Karena kalian pikir apa? Kalian benar, betul nggak? Begitu juga kami sebagai orang Kristen, kami berhak dong untuk menjawab. Masa cuma kalian aja yang boleh memframing Alkitab? Saya berhak dong menjawab. Saya dan Bang Edis berhak menjawab. Ya kan? Kenapa kami sampai membayar harganya? Kami meninggalkan Indonesia. Kenapa? Ya karena kami tidak aman ketika kami bicara hal ini di Indonesia. Saya nggak pernah bersembunyi, ngapain? Orang saya nggak punya utang. Saya juga kemarin ke Arab biasa aja kok. Ya gue biasa aja ke sini. Gue kemana-mana nggak kayak Zuma tuh pakai masker. Itu style ya, kayak Bukan style. Lu kalau mau si Zuma buka dulu, jangan pendekar cadar hitam gitu loh. Ya, pendekar cadar hitam tidak berani melawan pendekar kapak naga geni 212. Gimana? Kita tunggu-tunggu kalian. Ya udah Bunda Sophie, kapan diskusi PK sama saya? Live post Kenapa sih kalian suka itu PK heran gue. Nggak biar dia Gus, nggak mau. Oh, nggak mau. PK tuh gini loh. Nggak, biar Lu ngomong 3 menit, lu tuh udah kemana-mana tuh. Gue belum jawab, belum sempat nanti nggak dijawab. Padahal waktunya nggak cukup untuk jawab kalian 3 menit. kan 5 menit kalau PK itu. Enggak, intinya gini aja, tiktokan aja. Ya kan, kita saling TikTokan. menghargai. Boleh. Artinya apa? Gua tanya, lu jawab. Ya kan, lu tanya, gua jawab. Kan enak begitu. Pemirsa tinggal memilih, tinggal buka datanya, tinggal cek. Yang diomongin Nandar bener enggak? Yang diomongin Sophie bener enggak? Kan begitu. Kita terbuka, betul nggak? Gua bisa dikritik. Oh, kalau gua salah. Oh, data gua salah nih. Bu Sophie datanya keliru. Waktu itu pernah juga gua salah. Ya gua perbaikin. Bener nggak? Kan tinggal begitu aja. Kan enak kalau kita diskusinya lancar begitu, betul nggak? Makanya gue bilang, saya bukan nggak berani, Pak. Saya nggak mau dikenal gitu loh. Tapi Jadi gantian orang nanti dikenal ya. tuh nggak enak.
Setelah Iya, saya naik iya, ke room iya. sini, setelah saya naik ke room sini, Bu Sofi naik ke room saya, gimana? Ya, makanya yang musim di bawah kasih tahu dulu pengikut lu jangan laporin gue, room gue barusan di ban. Sama gua juga di band, Bu. Sama, saya Sama. juga pakai akun kedua Nih. ini. Ustadz, saya juga sama Ustadz. Ini saya pakai ini nih Bu Sophia, saya nggak bohong ya. Nih, saya kasih tahu nih. Akun saya ini saya rungkat Ustadz. Saya pakai akun yang banyak lain. banget, Gus. Akun semen banyak Ya karena banget. sering di banned. Ya karena sering di banned. Nih Bunda Sophie, nih lihat ya. Akun saya juga kena. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah, tuh bahkan saya bukan hanya kena banned. Dapli gue. Makanya suaranya Oke, dia tuh oke. makanya lu jangan pakai gemak. Nih. Ustadz, peringatan pemblokiran akun. Ini akun kedua saya. Lah gue gak pernah follow Tuh. kalian, bagaimana caranya gue lapor-lapor? Ya enggak maksudnya saya cuma ngasih tahu kalau Bu Sophie tadi kena report, ya saya juga sama kena report. Ya udah. Oke, berarti besok jam 8:30 saya kesini ya. Ini ada tantangan nih dari Pak Said Berdarah nih. Siapa itu? Saya Dia mau ikut gabung WiFi sama Zuma, ibu sama saya boleh. Ya tapi Pak itu Said nggak open cam, harus open cam. Ya tapi kan dia Kalau kan Said kasih Berdarah data, mah ya nggak apa-apa. Wajah nggak penting. Kalau Yang saya, penting. Bu Sophie, kalau saya itu wajib open cam ya. Tapi kalau misalnya Ustadz Wapi sama Bang Juma kalau mau menghadapi yang tidak open cam ya silahkan. Itu beda Siapa sesi ya. Said Kalau saya Berdarah? mah nggak kenal. Saya Dia berdarah nggak satu lawan pernah. aku aja, sama saya enggak apa-apa. Tuh boleh tuh, Tuh, sama Ustadz Bang Wapi tuh, Syair. atau sama saya. Dan Anda ada harus open cam kok kalau diskusi sama saya. Dia open Maksudnya kan tapi nah, data, tuh. maksudnya dia kasih data. Iya. Christian Prince naik ke room saya biasa aja. Mas Edis TV malah hampir setiap malam. Rudy Yohanes, maksudnya saya biasa aja gitu. Kamu mau open cam, nggak open cam, yang penting kalau ngomong nggak ada data dan lafadznya mengarah kepada penghujatan ya sudah saya turunin saja. Gitu aja. Mantap Ustadz Wapi. Itu tuh air berdarah. Sampai banyak Kristen ya, banyak Kristen naik ke room saya mengatakan dari para apologet itu saya itu paling baik loh. Maksudnya itu Iya. saya tidak ngasih syarat apa-apa bagi mereka itu. Tidak ngasih syarat yang Ya penting. kalau lu dibandingin yang di bawah lu tuh memang lu lebih baik dibanding dia. Iyalah, kalau saya dibandingkan Ustadz Wapi memang betul, Bu Sophie. Saya sebagai pribadi juga harus berkata jujur. Kata Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Ustadz Wapi memang satu lebih baik, dua lebih sabar, tiga lebih ganteng, empat lebih berilmu, bisa ngerti kitab-kitab gundul, ngerti Quran. Memang beliau lulusan pondok. Kalau saya lulusan pondok indah. Saya akui itu, Islam itu harus mengakui. Ya gak Ustad? Ya memang dengan cara berdiskusi si wifi ini jauh lebih baik dibanding lu Nandar. Lu harus belajar banyak. Iya, saya mengaku itu. Memang Ustadz Wapi di atas saya. Enggak. Saya sudah sampaikan. Enggak, itu di atas saya, udah saya sampaikan. Enggak, maksudnya itu anu Gus, saya itu dalam berdiskusi itu nggak perlu syarat. Yang penting dia Iya. ngomong pakai data, meskipun dia nggak mau nunjukin data, tapi dia ngasih tahu di mana datanya, saya bisa buka, ya oke gitu aja. Karena saya sedang mencari kebenaran gitu loh, bukan Iya. mencari apa ya menang. Kayaknya tanda-tandanya si wifi mau ganti Tuhan nih. Ini ya, ini malam bulan Ramadan ya. Kalau Bu Sofi bisa membikin saya ganti Tuhan, saya datangi Anda ke Amerika, saya berguru kepada Anda. Masya Allah. Manusia itu tidak bisa. Ini saya kasih tahu kamu ya, teman-teman ya. Saya itu diinjilin bertahun-tahun. Ini contohnya saya sendiri nih. Diinjilin itu bertahun-tahun. Saya nggak percaya. Sampai Maksudnya? pada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan benar-benar membukakan hati saya, gue bilang, lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang. Ya, orang mau punya cara masing-masing, gitu. Ya, jadi ketika orang mau, saya enggak, kenapa? Karena buat saya dulu orangnya cuek sekali, saya nggak peduli. Saya mana ngurusin urusan orang, saya tuh paling nggak suka ngurusin orang, nggak peduli. Pokoknya lu jangan ganggu gue nggak bakal ganggu lu. Jadi kalau saya diinjilin soal Tuhan Yesus itu baik begini-begini, saya bilang lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang gitu. Gitu loh. Orang itu punya caranya masing-masing, aku bilang. Ya,
Nggak usah ngomongin soal-soal kayak gitu, gue bilang. Sampai pada suatu saat saya diajak ke retreat, dia bilang, tuh banyak cowoknya nggak? Gue bilang gitu kan. Kalau banyak cowok lumayan tuh bisa cari pacar. Ada katanya. Begitu gue datang cewek semua, banyak ceweknya di situ. Tapi disitulah saya dijamah oleh Tuhan. Memang waktunya Tuhan. Makanya saya bilang sama Anda, yang mempertobatkan kita, yang bisa itu bukan manusia. Manusia tuh banyak bohongnya. Apalagi ini si satu nih yang bawah ini banyak bohongnya. Bu Sophie, jangan menghakimi. Ya, Anda katanya habis. Sebentar dulu. Tuh Anda menghakimi saya, mengikuti kan keinginan puasa, daging. Makanya. Loh, ya kan? Makanya jangan menghakimi. Nah, kita kan udah maaf-maafan. Iya, makanya karena sudah maaf-maafan, jangan bilang saya pembohong dong. Dulu manusia lamanya nandar. Oke, sekarang kita ingin Ustadz Wapi mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya. Mohon maaf nih, Bu Sophie ini terlahir dari Kristen sejak kecil atau mantan Islam? Jawab ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita ikut Yesus. Saya murtadin sejak lahir. Saya tidak Kristen dari keluarga. Berarti Kristen sejak lahir berarti. Tidak. Keluarga saya tidak pergi ke gereja, juga tidak pergi kemana-mana sampai saya kira-kira usia belasan tahun. Dan saya menemukan Tuhan di atas usia 20 tahun. Ya, jadi di keluarga saya itu nggak ada, kita nggak kemana-mana, kita nggak fanatik juga. Ya. Nggak, maksudnya agamanya. Secara administrasi negara itu agamanya apa di KTP? Orang tua gitu. Ya, orang tua Bu Sophie. Ya, orang tua saya ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Katolik. Gimana tuh? Maksudnya bapaknya yang Katolik? Nah, udah lu nggak perlu nanya-nanya masalah pribadi gue. Enggak, ya? Kan selama ini, mohon maaf, selama ini kan banyak pihak dari teman-teman Kristen. Bu Sophie ini hebat, mantan murtad. Nama berarti teman-teman sekarang kita sejak kapan gue bilang murtadin? Nggak pernah, karena saya nggak pernah masuk. Iya, makanya kan banyak pihak dari Kristen yang menganggap kalau Bunda Sophie ini mantan. Iya, enggak, makanya aku jelaskan. Ternyata hari ini, malam ini Bu Sophie jujur kalau beliau Kristen sejak. Bukan malam ini, dari dulu juga gue kagak pernah ngomong gue Islam. Siapa yang ngomong gue Islam? Iya, makanya banyak teman-teman yang harus tahu udah gitu. Gak pernah. Saya mengalami Tuhan sungguh-sungguh tuh di atas usia 20 tahun. Ya sama saya juga. Apaan lu? Oh, sembarangan. Cuma bercandaan aja. Oke, besok ya. Besok saya kesini ya. Jadi saya pakai akun yang ini Bu ya. Temanya Nabi Muhammad dianggap Tuhan oleh Kristen, dan saya temanya Yesus. Berarti besok kita cuma 2 orang di atas. Dan bagi teman-teman jangan main report baik yang Muslim atau Kristen. Dengarkan saja siapa yang paling logik dalilnya, itulah yang harus Anda ikuti, gitu aja. Iya, yang karena yang membuat kita bertobat tuh bukan manusia. Manusia tuh cuma menyampaikan aja. Ya Tuhan sendirilah yang kita cari. Masa nyari manusia? Buat apa manusia penuh kebohongan, penuh dusta? Coba 3 tahun yang lalu diskusinya kayak gini, sampai dalam keadaan baik kayak gini, mungkin sampai sudah mualaf dulu Bu di tangan saya gitu loh. Amin. Berhubung dulu saya 3 tahun yang lalu saya diskusi sama Bu Sophie ini ketika dia masih berandalan Bu. Jadi mana mungkin aku tidak mau dipoligami, wifi. Tapi beda loh karakternya Ustadz Wapi ya. Sob Katul ini dulu mau kasar banget, sekarang bisa diajak diskusi. Saya tidak percaya loh. Saya tidak percaya kalau ini Sofiatul. Kayaknya AI ini. Robot kayaknya. Iya, AI. Robot. AI ya benar. Ya terserah. Beda coba. Dulu itu hujatannya. Radikal banget dulu. Bener. Sekarang juga gue tetap radikal. Makanya ketika saya screenshot di bawah itu ada begini. Karena kamu memang tidak mengenal saya. Ya karena kamu tidak mengenal saya sehari-hari. Coba kita ya di bawah itu ada tulisannya. Video ini dihasilkan oleh AI. Jangan-jangan ini robot kayaknya ini, bukan orang asli. Iya, robot ini. Bukan aslinya kayaknya. Bener-bener. Terserah lu lah. Kalau lu mau bilang gua robot, gua terserah. Iya. Beda banget soalnya ya. Jangan-jangan yang asli sudah meninggal dunia ya. Kalau tidak percaya teman-teman lihat ya diskusi Wafi vs Sofiatul 3 tahun yang lalu itu nggak ngomong bang. Waktu saya pun hilang itu, diambil itu. Sampai tahu kan Gus, waktu itu sampai 100 orang masuk ke Zoom itu.
Di Zoom ya. Saya Sampai kasar 100 banget orang omongannya. lebih loh masuk ke Zoom. Saya wajib menyertakan identitas saya. Saya alumni Iya, benar. mana, pernah di pesantren, jabatannya di NU apa. Sedangkan Bu Sofi enggak itu. Ini tanda-tanda kayak Siapa yang mewajibkan kamu? Lah. Itu kayaknya orang WAFM sendiri kayaknya. Enggak, lu Harus kasih tahu. yuk. Iya, itu orang WAFM yang ngatur, kan bukan gue. Enggak, ibu yang bilang. Ibu, saya saksinya, soalnya saya waktu itu nonton. Bagus lah kalau kamu, kan kamu kan orang Nahdlatul Ulama, betul nggak? Terus protes-protes kita mengenai kenapa penafsiran Alkitab itu menggunakan ayat Quran itu biji mana ceritanya tuh, biji mana tuh wifi? Kebalik. Gimana Gus Wifi? Kebalik. Lu jangan garu-garu Ya udah kepala. diskusi sekarang aja, Ustad. Lu Saya turun deh, zaman- Ustad Wapi sama Bu Sofi diskusi. Iya. Mohon rencana kita ngatur. Saya itu kesini Gus karena Bu Sofi tadi dengan akun utamanya itu memfollow saya gitu loh. Makanya saya kaget loh. Mungkin mau diskusi lagi kata saya. Oh, bentar nih. Tapi kalau nanti akun utama saya itu sembuh. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui KRIS ini, silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan
kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara